Shalom saudara, sebagai orang yang telah lahir baru dan bahkan telah menerima baptisan Roh Kudus, pernahkah saudara tiba-tiba ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti keinginan untuk bergosip atau memikirkan hal yang jahat tentang seseorang, atau mungkin keinginan berbelanja yang tidak bisa diatur sehingga harus meminjam uang melebihi batas, atau keinginan untuk menyukai sesama jenis misalnya. Apakah keinginan kita ini adalah hal yang lumrah? Bagaimana caranya kita membedakan keinginan kita dengan keinginan ilahi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keinginan ilahi versus keinginan duniawi. Menurut Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, kata keinginan desires di dalam Alkitab mencakup kehendak manusia, emosinya, dan hasrat. Keinginan ini bisa bertujuan baik, salah satunya yaitu berbelas kasihan, seperti kehendak Yesus dalam Matius 9 ayat 13. Tetapi, keinginan ini juga bisa memiliki konotasi keinginan yang buruk, sesuai Yakobus 4 ayat 2. Dari sini kita bisa memahami bahwa keinginan itu sendiri bisa menjadi salah dan benar tergantung dari tujuan keinginan tersebut dan isi dari keinginan itu. Memang kita sudah diselamatkan Tuhan dan darah Yesus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Tetapi manusia lama kita inilah yang terkadang masih memunculkan taringnya dalam bentuk keinginan atau hawa nafsu. Bahkan karena terlalu sering muncul keinginan dan hawa nafsu itu, sampai-sampai kita lupa bahwa ada aspek lain yang harus kita perhatikan lebih lagi, yaitu hidup bagi Kristus. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging kita. Semakin kita bisa berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, maka pelan-pelan hawa nafsu, keinginan daging itu akan meredup dan mati dengan sendirinya. Keinginan Roh Kudus yang seperti apa yang kita ikuti? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa keinginan Bapa adalah untuk setiap anak-anaknya memilih apa yang kudus dan bukan yang cemar. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati setiap kita agar kita memiliki kepekaan untuk tahu apa yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hari ini mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan kedagingan kita sendiri? Jangan jadikan alasan kita masih di bumi membuat saudara merasa normal dan lumrah mengikuti keinginan daging dan sulit untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7-8, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang salah. Pertama, kita harus mendekat kepada Allah dan melawan iblis. Seringkali kita begitu berfokus melawan iblis, sampai lupa untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau kita menyadari betapa indah dan nikmatnya hadirat Tuhan, maka tidak ada respon lain selain kita mau mengejar hadiratnya. Kedua, kita tidak boleh mendua hati. Satu sisi ingin hidup secara duniawi, dan sisi lain ingin hidup kudus. Kalau kita meremehkan kekudusan Tuhan dan bermain-main dengan dosa, maka hati dan pikiran kita tidak bisa merasakan damai yang sesungguhnya. Jadi saudara, keinginan yang duniawi ini bisa saja sekali-kali muncul dalam hati kita. Tetapi kita memiliki pilihan untuk tidak mengikuti keinginan duniawi itu dan menjadi dosa. Ayo kita berserah kepada kuasa Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk bisa hidup mengikuti keinginan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, amin. Gimana liburannya Bapak Ibu Saudara? Ada yang di rumah aja? Ada yang berpergian? Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau hari ini kita bisa menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan, amin. Kita masih boleh ada sampai hari ini sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin.
Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita sama-sama mau datang kembali ke dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama mau naikkan setiap pujian, kita sama-sama mau naikkan setiap sembah kita buat Tuhan. Sebab nama Tuhan yang layak untuk disembah. Berkat-Nya tak pernah putus dalam setiap kehidupan kita. Kasih setia Tuhan sampai hari ini bahkan selama-lamanya kan selalu menyertai dan menuntun langkah setiap hidup kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bawa setiap pergumulan kita pagi ini. Kita mau bawa setiap pujian dan sembah kita. Biar apapun keadaan kita pagi ini Bapak Ibu Saudara, mulut, lidah dan bibir kita dan hati kita tetap boleh mengangkat pujian dan penyembahan buat Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih sebab kasih setia Tuhan tak pernah habis dalam hidup kami. Tuhan, Kau selalu menyertai dan Kau tahu apa yang kami butuh Bapa, dan pertolongan-Mu tak pernah terlambat dalam setiap hidup kami. Sebab itu Tuhan, apapun keadaan kami hari ini jemaat-Mu, kami mau bawa setiap pergumulan, kami mau bawa setiap masalah, kami mau bawa setiap apapun yang membebani hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hari ini Tuhan, beri kelegaan buat setiap hidup kami. Biar lewat setiap pujian, lewat setiap sembah, nama-Mu semakin dipermuliakan atas hidup kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Diterima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama mau naikkan setiap penyembahan kita 1-2 menit ke depan. Biar mulut, lidah, bibir dan hati kita boleh mengangkat setiap pujian. Mari katakan terima kasih Tuhan. Mari katakan aku bersyukur Bapa. Mari katakan Tuhan, aku gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Ini setiap kami Tuhan datang bawa hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku Yesus. Haleluya. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa pujian, kami bawa sembah hanya buat Engkau, ya Yesus Tuhan. Ini setiap pujian kami, ini setiap sembah kami. Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Anugerah-Mu mempesona hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Amin. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita sama-sama beri tepuk tangan buat Tuhan sambil katakan, Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu Tuhan, karya-Mu sungguh ajaib. Haleluya. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku.
Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Haleluya Tuhan. Saya rindu jemaat Tuhan naikkan. Tuhan kau sungguh besar. Amin. Karyamu Tuhan. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya kami memuji. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib. Tetap jemaat Tuhan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Haleluya. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mari katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku berharga di matamu Tuhan. Amin. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi. Katakan, ku berharga di matamu Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu cukup bagiku. Yesus, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Katakan, haleluya. Kami mau Tuhan bersyukur kepadamu Yesus Tuhan. Sebab anugerah-Mu mempesona hidup kami. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Sambil mengangkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, mari katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Beri tepuk tangan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau
Kau membuatku berharga di mata. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Always Jesus. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari sembah Dia, mari sembah Tuhan. Mari naikkan setiap pujian-Mu di hadapan Tuhan. Sebab anugerah-Nya tak pernah putus dalam setiap hidupmu. Sebab anugerah-Nya selalu menyertai kehidupanmu. Hari demi hari, pagi demi pagi, kasih anugerah-Nya selalu baru buat setiap hidup kami. Anugerah-Mu Tuhan mempesona kami. Haleluya. Terpujilah, terpuji nama-Mu. Rabaya syandara-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban diberi kelegaan. Sebab ada kuasa dalam pujian, dalam penyembahan. Terpujilah Engkau Tuhan, ya Yesus, ya Yesus. Kemana lebih lagi, mari sembah Dia. Penuaian terjadi, keluarga demi keluarga dijamah dan dipulihkan. Haleluya. Ada terobosan, ada kemenangan bagi yang percaya. Selalu ada harapan, jangan pernah menyerah. Sebab Yesus sanggup. Terpujilah Engkau Tuhan di atas pujian kami, di atas sembah kami. Rabaya syandara-Mu. Ya Yesus, ya Yesus. You see our hearts, Jesus. This is our heart, Lord. Segala pengagungan Tuhan, segala hormat, segala sembah, apapun yang jadi keadaan kami, terpujilah Engkau atas pujian kami Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Kami mau tetap katakan Engkau baik Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Tak pernah Kau ingkari setiap janji-Mu. Urabayasya, Kubarayasya, ampuni kami Tuhan. Urabayasya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku
sujud dan berterima kasih. Mari katakan bersama, terpujilah, haleluya. Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi katakan cuma Tuhan. Kau ditinggikan, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sambil bangkit berdiri saudara-saudaraku, katakan terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Amin Tuhan. Terpujilah Engkau di atas pujian setiap hidup kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan pagi ini Bapa. Biar lidah, mulut, bibir dan tubuh kami menyembah dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Aku mau sapa sekali lagi, Shalom. Luar biasa, amin. Tuhan baik, amin. Sebab sungguh nyata kasih Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah meragukan Tuhan. Tapi lewat lidah, mulut, bibir kita sama-sama mau memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Come on. Mari kita sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku. Seindahnya pelangi Tuhan, secerahnya mentari, namun Kau yang terlebih indah dalam hidup kami. Yes, come on. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi bergoncang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjaga kami, menjagaku. Mari melompat buat Tuhan, sungguh nyata nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata Tuhan, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segap hatiku hanyalah untuk-Mu. Walau badai menghadang, kami tak takut Tuhan, sebab kami menang bersama dengan Engkau. Haleluya. Mari katakan, walau badai menghadang dan bumi bergoncang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang terindah, namun Kau yang setia. Amin. Menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu
di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Haleluya. Amin Tuhan. Tak pernah putus dalam hidup kami. Dengan darah-Mu. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Yes. Kami tak takut Tuhan, sebab Engkau bersama dengan kami. Walau badai, walau bumi bergoncang, kami percaya pertolongan Tuhan tak pernah terlambat dalam hidup kami. Sebab kasih-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Woo! Mari katakan, sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Segenap hatiku hanyalah lebih lagi sekali lagi sungguh nyata. Amin. Di sepanjang hidupku dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk segenap hatiku. Hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku Tuhan. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Wow. Sebab Yesus yang terindah dalam setiap hidup kita. Amin. Kita anak-anak yang paling diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Aku diberkati. Come on. Woo. Amin Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Kasih setia-Mu. Mari katakan. Kasih setia-Mu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin Tuhan. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Mari sama-sama. Kasih setia-Mu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Come on. Aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan. Kami diberkati, katakan, bahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati,
Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyedia. Are you ready? Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin Tuhan, kami diberkati Tuhan, Tuhan bagiku. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa untuk firman yang sudah kami dengar pagi hari ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, karena seringkali kami terlalu awal untuk menilai segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Ketika kami sedang sakit, ketika kami sedang kecewa, ketika kami sedang putus asa Bapa. Dengan begitu cepatnya kami menilai bahwa segala sesuatunya menjadi sia-sia. Segala sesuatunya menjadi tidak ada artinya Bapa. Tapi hari ini kami diingatkan Tuhan Yesus bahwa pada Engkau adalah Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus kami tahu bahwa rancangan-Mu yang terbaik buat setiap kami Tuhan Yesus. Bila mungkin hari-hari ini kami mungkin sedang menghadapi sesuatu hal yang gak baik di dalam pekerjaan kami, di dalam kesehatan kami, di dalam perekonomian kami Bapa, maupun di dalam keluarga kami Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk tetap teguh dengan berdiri, tidak menjadi goyah ya Bapa. Karena kami tahu bahwa ending-endingnya pasti Tuhan memberikan yang terbaik buat setiap kami. Engkau pasti mendatangkan kebaikan buat setiap kami ya Bapa. Rancangan-Mu bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan buat setiap kami Tuhan Yesus. Yang menjadi bagian kami adalah tetap setia mengiring Engkau Tuhan Yesus. Bila setiap proses demi proses yang kami hadapi dalam kehidupan kami, itu yang membuat kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Bapa. Kami boleh mengenal bahwa Engkau adalah Allah penyembuh kami. Kami boleh mengenal bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Kami boleh mengenal bahwa Engkau adalah Allah yang menolong setiap kami. Kami boleh mengenal bahwa Engkau adalah Allah yang membawa kami dan menuntun setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kami boleh mengalami Tuhan lebih lagi secara pribadi ya Bapa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami boleh melihat bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam Engkau tidak ada satupun yang sia-sia. Bahwa bahkan pengharapan kami di dalam Engkau bukan pengharapan yang sia-sia, tapi pengharapan yang akan mendatangkan kebaikan dan anugerah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini Bapak. Berjalanlah bersama kami, gandeng setiap langkah kaki kami ya Bapak. Berikan kami kekuatan, berikan kami penghiburan, berikan kami pertolongan Bapak ketika kami merasa enggak kuat Tuhan Yesus. Dan biarlah hari ini Bapak, kami boleh menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Nathan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang secara khusus Tuhan sudah kirim ke tempat ini Bapak. Dan kami percaya ada pesan khusus juga yang mau Tuhan sampaikan buat setiap kami hari ini Tuhan. Biarlah kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk kami boleh menerima yang terbaik yang besar daripada-Mu Tuhan Yesus.
Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan yang penuh kuasa untuk menegur setiap kami, menghibur setiap kami, memberikan kekuatan buat setiap kami, Bapa. Karena hari-hari ini Tuhan kami percaya kami membutuhkan Engkau dalam setiap langkah kami, Bapa. Karena kami tahu kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau, Tuhan Yesus. Oleh karena itu biarlah hari ini, saat ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kami boleh diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan setiap isi hati-Mu buat setiap kami. Lawat setiap kami, jangan ada satupun yang terlewatkan ya Bapa. Dan biarlah ketika kami nanti pulang dari tempat ini, kami akan pulang dengan suasana yang berbeda, karena kami membawa berkat-berkat yang berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama mau siapkan hati kita untuk kita boleh terima kebenaran firman. Kau mendengar setiap doa kami dan seruan kami Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau tak ada yang sia-sia Bapa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Mari katakan kembali pujian ini dari awal. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, amin, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kau harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kau doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri sambil katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat
jadikan semua. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk hari ini. Lewat puji-pujian yang boleh kami naikkan, Engkau sudah berbicara kepada kami, mengingatkan kami. Bahkan lewat pembacaan firman-Mu, Engkau juga sudah berbicara kepada kami Tuhan. Supaya kami tetap berdiri teguh, tidak goyah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Pujian penyembahan yang boleh membawa kami masuk hadirat Tuhan. Tetapi setiap lagu pujian yang kami naikkan juga boleh menguatkan dan meneguhkan kami. Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang sudah melayani. Engkau pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Dan juga untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir, Engkau memberkati Tuhan. Berkati Tuhan. Kami percaya kehadiran kami enggak sia-sia. Dan kami percaya Engkau menilik kami Tuhan, dalam ibadah ini ada sesuatu yang dahsyat Engkau kerjakan. Bahkan kami percaya yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah sudah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah sudah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekarang kami akan dengar isi hati Tuhan, Engkau urapi setiap kami Tuhan. Supaya apa yang sudah Engkau siapkan untuk kami dengar, boleh tertanam dalam hidup kami, bertumbuh bahkan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Engkau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Sekali lagi berkati, urapi kami semua Tuhan, jaga konsentrasi kami mau fokus dengar isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin, yes. Silakan duduk Bapak Saudara, shalom, shalom. Semuanya sehat, semuanya sukacita ya. Ya, sukacita boleh kasih senyumnya dulu kanan kiri. Ya. Terima kasih Pak Daud buat kesempatannya saya bisa melayani di tempat ini, beribadah bersama di tempat ini. Terima kasih juga buat kesaksiannya tadi, luar biasa. Hari ini terus terang sebagai manusia, saya ada yang saya pikirkan gitu ya. Ada yang saya pikirkan, ada yang membuat hati saya. Kalau anak muda bilang galau, tapi saya bukan galau sih ya. Kalau Bapak Ibu pengen tahu, memang ada apa sih Pak? Iya, kalau Bapak Ibu ngikutin berita, 7 Oktober yang lalu Israel diserang dengan, saya pakai kata-kata biadab ya. Dan karena memang saya ngikutin beritanya, beberapa jam yang lalu Israel diserang oleh Iran. Jadi walaupun beberapa ahli-ahli teolog, ya karena dunia saya di situ, beberapa ahli teolog waktu kami diskusi, mereka bilang nggak boleh terlalu berkiblat sama Israel tuh nggak boleh. Tapi saya bilang nggak bisa dong, dari lahir saya diajar untuk mendoakan Israel gitu ya. Oke lah, nggak boleh berkiblat sama Israel. Ada beberapa teolog yang tidak setuju dengan itu. Tetapi semua teolog itu percaya apapun yang terjadi di Israel adalah sebuah barometer umur dunia. Jadi kalau beberapa jam yang lalu saya membaca Iran sudah mulai mengirim drone dan misil ke Yerusalem yang langsung ditanggapi oleh Amerika, Inggris, Prancis, dan Jerman. Wah ini lampu merah Bapak Ibu, bukan lampu kuning lagi. Jadi ayat yang tadi sudah kita baca, berdiri teguh, jangan goyah, itu adalah salah satu ayat yang Tuhan
sampaikan kepada Rasul Paulus atau sampaikan kepada jemaat di Korintus lewat Rasul Paulus. Nah, kita mesti semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sungguh-sungguh melekat sama Tuhan. Waktunya udah bukan waktu main-main ya. Tadi sudah saya sampaikan banyak ahli teolog yang tidak sepakat. Udahlah jangan dikit-dikit sama Israel. Iya, tapi semua sepakat. Apapun yang terjadi di Israel adalah cara Tuhan mengingatkan kita. Tapi hari ini saya nggak mau ngomong Israel karena waktu saya berdoa, Tuhan khotbah apa ya untuk jemaat di tempat ini. Dan Tuhan ingatkan kepada saya sebuah rentetan cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Masih relevan ya kan? Oh iya, saya ucapkan selamat Paskah dulu ya buat Bapak Ibu. Hari ini saya kasih tema, khotbahnya adalah pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan, relevan juga gitu ya. Karena tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Daud, iya, pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan bahasa Inggrisnya lebih bahasa Inggris yang familiar ya, head and heart. Head and heart, boleh next. Kepala dan hati. Pikiran dan perasaan, head and heart. Boleh next. Kita lihat dulu ayatnya Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5, ayat yang sudah nggak asing buat kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Seringkali kita udah dengar khotbah, bahkan saya percaya kita udah sering katakan juga, kita harus hidup memiliki keserupaan dengan Kristus. Kita harus memiliki hidup yang selaras dengan kehidupan Kristus. Nah, memiliki keserupaan, memiliki keselarasan itu dalam hal apa gitu ya. Banyak anak muda yang tanda kutip agak nyeleneh, rambutnya gondrong dan sebagainya. Terus ditanyain, lu kenapa kamu gondrong? Kan supaya mirip sama Tuhan Yesus. Oh, bukan itu. Mirip dengan Tuhan Yesus itu bukan itu. Nah, saya harap ayat ini menjawab pertanyaan kita. Keserupaan dengan Kristus, keselarasan dengan Kristus itu apa? Dan Rasul Paulus mengajar kepada jemaat di Filipi, ternyata yang paling utama, yang paling penting adalah pikiran dan perasaan. Nah, waktu kita sama-sama mempelajari kata-kata ini, pikiran dan perasaan, ternyata semua hal dalam hidup ini, saya ulang sekali lagi ya, semua hal dalam hidup ini terpancar dari pikiran dan perasaan. Ya, saya ulang ya, semua hal dalam hidup ini terpancar dari pikiran dan perasaan. Kalau pikiran kita bersih, perasaan kita bersih, dipastikan kita punya hidup yang baik, yang ceria, yang sukacita. Nah, tapi kalau pikirannya suntuk, banyak yang dipikirin gitu ya. Waduh, kontrakan gimana, anak sekolah gimana, terus macam-macam, terus perasaannya juga bete dan sebagainya, itu kelihatan. Kelihatan dari wajahnya, kelihatan dari tingkah lakunya, bahkan cara berbicaranya juga beda. Nah, jadi pikiran dan perasaan bisa saya katakan adalah inti dari kehidupan manusia. Makanya Rasul Paulus mengatakan, milikilah pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus. Pikiran dan perasaan kita selaras dengan pikiran perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan kita serupa dengan apa yang Kristus miliki. Nah, saya mau bikin lebih sederhana lagi. Amsal 4 ayat 23, Amsal 4 ayat 23, sebetulnya isinya mirip, tetapi dalam bahasa yang lebih sederhana. Karena dalam perjanjian baru pikiran dan perasaan itu, kalau dalam bahasa psikologinya diterjemahkan jiwa. Pikiran dan perasaan itu adalah jiwa manusia. Psikologi, ilmu yang mempelajari jiwa manusia.
Nah kalau ada yang belajar psikologi, nah orang yang belajar psikologi itu dilatih untuk menggali pikiran dan perasaan orang. Makanya disebut psikologi. Psiko, dari bahasa aslinya psike. Nah dalam perjanjian lama ada ayat yang bagus banget, yang saya juga percaya nggak asing buat kita. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Nah, kehidupan model apa yang mau kita pancarkan? Kalau kehidupan yang menjadi berkat, ya hati kita harus hati yang menjadi berkat. Kalau kehidupan yang sukacita, hati kita harus hati yang bersukacita. Kalau kehidupan yang bete gitu, ya hatinya bete. Nah jadi pertanyaannya, kehidupan model apa yang mau kita pancarkan? Nah kalau kehidupan yang baik, yang benar, yang murni, ya kita harus punya hati yang baik, yang benar dan murni. Karena apa yang ada dalam hati akan terpancar dalam kehidupan. Nah kalau tadi saya gunakan kata-kata, yuk kita lihat ayat yang lebih sederhana. Ternyata Amsal 4 ayat 23 ini beberapa versi menerjemahkan jagalah hatimu dengan kata-kata jagalah jiwamu. Psike bahasa Yunaninya. Berarti sama ya. Amsal 4:23 dengan Filipi 2 ayat 5. Bagaimana caranya menjaga hati adalah dengan cara supaya melekat sama Tuhan terus. Karena waktu kita melekat sama Tuhan, pikiran perasaan kita selaras dengan pikiran dan perasaannya Tuhan, hati kita pastinya akan memiliki keserupaan dengan apa yang Tuhan miliki. Ya, sugatan yes. Dan sekali lagi saya katakan, apa yang ada dalam hati terpancar lewat kehidupan. Nah itu baru pendahuluan ya Bapak Ibu ya. Saya lihat Bapak Ibu serius banget. Baru pendahuluan Pak, udah berat begitu. Kenapa kita harus sungguh-sungguh menjaga pikiran dan perasaan? Kenapa kita harus sungguh-sungguh menjaga jiwa kita? Karena beberapa cerita yang akan sama-sama kita angkat. Ternyata sebelum masuk dalam cerita itu saya langsung aja kesimpulan dari cerita-cerita yang akan kita lihat. Seringkali Tuhan sudah berjanji, seringkali bukan cuma berjanji loh, seringkali Tuhan sudah melakukan, seringkali Tuhan sudah menyediakan berkat yang indah, yang baik, dan segalanya. Yang menjadi penghalang antara kita dengan yang Tuhan sediakan bukan iblis. Sorry saya ngomong ya, bukan iblis. Tetapi ternyata pikiran dan perasaan kita. Makanya penting banget punya pikiran dan perasaan yang serupa dengan pikiran dan perasaan Kristus. Yuk kita masuk cerita yang pertama. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Ini cerita yang bagus banget. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Saya akan bacakan buat kita semua, sambil baca saya akan cerita. Saya sudah bertahun-tahun ya, ini cerita aja, saya udah bertahun-tahun khotbah nggak bawa Alkitab gitu ya, bawanya gadget. Terus beberapa minggu lalu saya bawa Alkitab naik mimbar, terus salah satu pengerja di gereja kaget. Dia nanya, ya karena kita udah deket, dia nanya, kok bawa Alkitab? Saya kaget ditanyain gitu. Saya bilang, lah iya kan orang Kristen ke gereja bawa Alkitab lah. Terus dia pikir, iya juga ya, kita udah lupa bawa Alkitab. Waduh kan, makanya saya membiasakan untuk bawa Alkitab lagi. Supaya jadi orang Kristen nggak lupa bawa Alkitab. Jangan suka yes.
Nggak apa-apa pakai gadget, saya juga nggak apa-apa. Tapi jangan sampai lupa. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18 judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ayat 11. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih. Yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Jadi ceritanya ini kebangkitan Tuhan Yesus. Ayat 14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Wah, ini aneh, super aneh. Waktu kita membaca Alkitab, membaca jangan sekilas-sekilas ya. Membaca tuh harus diresapi, direnungkan gitu ya. Nah, waktu mempersiapkan khotbah ini, aneh ini ceritanya. Maria Magdalena dikenal adalah salah satu perempuan atau murid perempuan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Dekatnya bukan romantisme ya, enggak. Dekat dengan Tuhan Yesus, kenapa? Karena dia pernah mau mati di rajam batu dan Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Jadi hubungannya spesial. Dia begitu dekat sama gurunya, sama Tuhan Yesus. Nah, waktu Tuhan Yesus mati di salib, diceritakan salah satu perempuan yang mendampingi sampai akhir, Maria Magdalena. Itu menceritakan kedekatannya yang luar biasa. Nah, saya yakin banget waktu Tuhan Yesus berkali-kali ngomong, kan di Alkitab diceritain kan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, aku harus mati, tapi kamu gak usah sedih, karena pada hari ketiga aku akan bangkit kembali. Betul ya, Tuhan Yesus berkali-kali ngomong begitu kan. Nah, waktu Maria Magdalena masuk ke kubur Yesus, kuburnya kosong. Terus dia menangis sejadi-jadinya. Di situ ada dua malaikat nanya, kenapa menangis? Terus dia ngomong, Tuhanku mati dan mayatnya dicuri orang. Terus waktu dia menoleh, siapa yang dia lihat? Siapa yang dia lihat? Tuhan Yesus. Tapi dia tidak mengenali itu Tuhan Yesus. Nah tadi sebelum kita masuk cerita-cerita ini, saya sudah menyampaikan janji Tuhan, berkat Tuhan, penyediaan Tuhan, penggenapan janji-janjinya, itu Tuhan sudah sediakan. Tetapi yang menjadi hambatan antara kita dengan janji-janjinya, saya ulang ya, bukan iblis, tapi pikiran dan perasaan kita. Kenapa saya berani katakan itu? Kalau kita baca ayat ini sungguh-sungguh, baca cerita ini berulang-ulang, kita mendapatkan sebuah kesan kenapa Maria Magdalena tidak bisa mengenali siapa itu Yesus. Karena Maria Magdalena ditelan oleh kesedihannya. Tadi judul khotbah ini adalah pikiran dan perasaan. Ada orang yang dikuasai oleh pikiran, ada orang yang dikuasai oleh perasaan. Seringkali dibedakan gini, oh kalau laki-laki biasanya pikiran, kalau perempuan biasanya perasaan. Ya umumnya begitu. Tapi saya juga pernah ketemu, ada juga yang laki-laki moody banget, perasaannya kuat banget. Jadi enggak selalu begitu. Tetapi kita kelompokkan dua ini aja. Ada orang yang sangat-sangat dikonsumsi oleh perasaannya sendiri. Ya saya nggak tahu ya, apakah di ruangan ini ada atau tidak, saya nggak tahu. Tapi kalau Tuhan suruh saya nyampein ini, berarti buat kita semua. Ada orang yang perasaannya tuh kuat banget. Jadi kalau dia udah kecewa, dia udah sedih,
Dia udah merasa dilukai, dikecewakan. Wah, dunia ini kayak runtuh. Semuanya kayak gelap. Orang ada yang nasehatin gak masuk. Dengar firman, ke gereja tetap ke gereja. Dengar firman kayak gak masuk. Kenapa? Karena sudah ditutupi oleh perasaannya sendiri. Tuhan hadir aja, dia lihat loh, Maria lihat loh. Kan ayatnya ditulis gitu. Dia lihat itu Yesus, tapi dia tidak mengenali. Dan ini terjadi di banyak-banyak gereja, banyak banyak persekutuan, banyak komunitas. Kanan kirinya menikmati hadirat Tuhan, tapi ada orang-orang yang kayaknya dingin banget. Banyak orang bersaksi, waduh aku dikuatkan, waduh aku diteguhkan lewat pujian penyembahan, lewat firman, lewat kesaksian, macam-macam. Tapi ada beberapa orang yang dingin banget. Kenapa begitu? Karena perasaannya menutupi semua itu. Dan hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semua, kita harus bertobat. Bertobat itu bukan dulunya melakukan ini terus tidak melakukan ini saja. Bertobat adalah pikiran dan perasaan kita harus selaras dengan pikiran dan perasaan Kristus. Beberapa kali waktu saya ngobrol sama orang, konseling, ada orang ngomong, tapi saya diperlakukan gini, tapi saya diperlakukan tidak baik. Bahkan ada yang berkata, saya dikecewakan, saya disakiti, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau semua orang di muka bumi punya alasan seperti itu, mestinya semua orang di muka bumi terpuruk. Tapi faktanya ada beberapa orang disakiti enggak? Disakiti. Dikecewakan enggak? Dikecewakan. Tapi bisa mengalahkan perasaannya. Nah kita juga mesti begitu dong. Saya yakin banget loh. Semua kita yang ada di ruangan ini, semuanya pernah disakiti. Semuanya pernah dikecewakan. Bahkan yang menyakiti kita, yang mengecewakan kita, mungkin orang yang paling dekat sama kita. Mungkin orang yang paling kita percaya. Mungkin orang yang paling kita cintai, sayangi. Tapi itu tidak boleh menjadi alasan, menjadi dasar kita tenggelam dalam perasaan kita. Dan waktu saya baca cerita ini, Tuhan baik loh. Tuhan melayani Maria secara pribadi, secara personal. Tuhan hadir. Ayo Maria, kamu sadar dong. Kita baca ayat berikutnya. Ayat 14 tadi saya ulang. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Maria menyangka orang itu penjaga taman. Waduh, keterlaluan nih. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Udah nggak dikenalin, dipikir penjaga taman, terus dipikirnya yang ngambil mayat Yesus. Aduh. Tapi ayat 16 luar biasa. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Ajaib. Ada sebuah kata-kata yang mewakili ribuan peristiwa. Jadi waktu Tuhan Yesus manggil, Maria. Maria langsung flashback. Waduh, aku kenal loh suara ini. Nah, ceritanya bagus.
Kenapa saya ngomong ceritanya bagus, walaupun tadi mulainya nggak bagus? Hanya lewat suara, Maria bertobat. Jangan sampai, sorry ya sampai kata-kata ini Bapak Ibu, jangan sampai digamparin baru bertobat. Waduh. Karena ada yang udah dipanggil nggak ngenalin juga. Tapi waktu Tuhan sangat mengasihi kita, sangat mencintai kita, Tuhan bener pengen kita balik kan, dipanggil nggak bisa, dijewer nggak bisa, ya terpaksa digamparin biar balik. Saya punya istilah cuci, sikat, gosok. Jangan sampai kita dicuci, sikat, gosok sama Tuhan dulu baru berbalik. Faktanya ada yang ngalamin kayak gitu. Termasuk saya juga pernah ngalamin. Dicuci, sikat, gosok sama Tuhan. Baru sadar, oh iya ya ampun Tuhan. Tapi kan udah babak belur. Nah ini bagus ceritanya. Nah cerita yang kedua ada di perikop sebelahnya. Yohanes 24 ayat 24 sampai 29. Kalau tadi cerita tentang Maria yang dikuasai oleh perasaan. Cerita yang kedua, tokoh yang kedua namanya Thomas. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Thomas salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus. Tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Namun Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku di dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, Thomas ini tipe manusia yang tidak gampang percaya kalau sesuatu itu tidak masuk akal. Nggak masuk akal. Banyak hal dalam Alkitab, saya jujur katakan, yang tidak masuk akal manusia. Orang sakit disembuhkan, dokter bilang nggak mungkin, tapi Tuhan lakukan, itu kan nggak masuk akal. Nah orang-orang seperti Thomas, kalau tadi Maria dikuasai oleh diperkuasai oleh perasaannya, Thomas adalah orang-orang yang dikuasai oleh pikirannya. Pikirannya sangat mengkonsumsi dia. Wah jadi apa-apa dipikirin, apa-apa dipikirin. Dan saya mau katakan terus terang ya, khususnya laki-laki, saya nggak tahu dengan perempuan atau ibu-ibu. Kita sebagai laki-laki mesti jujur sama Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan mesti jujur sama Tuhan. Karena saya juga ditegur beberapa tahun lalu, saya ditegur oleh seorang sahabat. Ada sebuah keadaan, sebuah kejadian, terus saya ngomong, oke, saya doain dulu ya. Tiba-tiba dia juga ngomong sama saya, sorry ya, saya nggak sengaja lo ngomong begitu, nggak tahu tiba-tiba ngomong aja. Jadi kami berdua ngambil kesimpulan, oh itu Tuhan yang suruh, Roh Kudus yang suruh. Dia jawab begini, bener-bener kamu doain apa kamu pikirkan? Jadi ada sebuah kejadian, saya bilang, saya doakan dulu ya. Tiba-tiba dia langsung jawab, kamu doain atau pikirin? Karena kelemahan kita laki-laki, nomor satu, selalu kita pikirin dulu. Kita timbang-timbang dulu, bukan berdoa. Wah di situ saya bertobat. Kenapa? Bener ya, seringkali kita, bentar ya, saya perlu waktu. Tapi mulutnya latah, saya perlu waktu berdoa. Sebenarnya kita nggak lagi berdoa sama Tuhan, kita lagi mikir, bener nggak ini orang ya? Bener nggak ya? Wah di situ saya bertobat. Tuhan memang kasih kita pikiran dan perasaan, tapi itu tidak boleh menghalangi pengenalan kita kepada Tuhan lebih dalam. Sama seperti cerita tadi, Maria dan Thomas. Mereka dengar janji Tuhan. Kebangkitan itu kan salah satu mujizat terbesar. Yang sudah katakan yes.
Mujizat terbesar loh itu. Mereka udah sering dengar, mereka udah sering bercakap-cakap sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong terus. Tetapi waktu berita kebangkitan itu disampaikan, Maria tidak percaya karena perasaan, Thomas tidak percaya karena nggak masuk akal. Nah, janganlah kita menjadi orang-orang seperti Maria dan Thomas. Tuhan sudah menyediakan pemeliharaan. Tuhan sudah menyediakan berkat yang besar. Tuhan sudah menyediakan mujizat yang besar. Tapi kita merasa, kayaknya bukan buat saya deh. Orang lain iya sih, tapi saya enggak kayaknya. Atau sebaliknya ada yang mikir, wah kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Tuhan emang bikin mujizat, iya. Tapi kalau yang kayak gini nggak mungkin. Nah waktu kita merasa-rasa gitu, waktu kita mikir-mikir gitu, terjadi nggak mujizatnya? Terjadi nggak? Enggak. Makanya firman Tuhan hari ini kepada kita semua. Kita harus punya pikiran dan perasaan yang sama dengan yang dimiliki oleh Tuhan. Cerita satu lagi, tapi ini secara singkat aja. Waktu Tuhan Yesus bangkit, ada 2 murid Tuhan Yesus yang pulang kampung ke Emmaus. Tahu ya ceritanya ya? Ada dalam kitab Lukas. Waktu saya baca ini ceritanya lucu juga. 2 orang ini ngobrol di sepanjang jalan. Tiba-tiba ada sosok ketiga yang ikut ngobrol. Syup. Dan 2 orang ini tidak mengenali sosok ini adalah Yesus Kristus. Ngobrol terus. Bahkan sosok ketiga ini sampai seakan-akan 2 orang ini, kamu siapa sih? Kok sampai gak ngerti berita? Waduh, kurang update deh. Sampai kurang lebih ngomongnya begitu. Dan Tuhan luar biasa. Tuhan melayani mereka berdua sampai akhirnya mata mereka tercelik, terbuka. Nah, bicara tentang mata yang terbuka, Bapak Ibu catat aja, dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 17, ada sebuah cerita yang keren banget. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 17. Waktu itu ceritanya Raja Aram sering mau menyerang Israel. Raja Aram. Nah setiap kali mau menyerang Israel, Raja Aram ini heran. Kok tentara Israel udah pada siap? Kok udah pada tahu? Nah Raja Aram berpikir gini, wah ini ada mata-mata. Terus ahli-ahli Raja Aram berkata, Tuanku Baginda ini bukan ada mata-mata. Tapi di Israel ada seorang pelihat. Nah kita bahasanya ada seorang nabi yang bisa tahu apapun yang Tuanku Baginda Raja perkatakan. Oh sampai canggih begitu ya. Terus Raja Aram bilang, siapa nabi itu? Namanya Elisa. Oh kalau gitu sebelum mengalahkan Israel, kita harus bunuh Elisa. Dan kita baca ceritanya, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Raja Aram mengirimkan tentaranya untuk menyerbu Elisa, rumahnya. Dan waktu tentara Aram ini udah keliling di rumah Elisa, Elisa kok santai-santai aja. Bujangnya udah ketakutan. Bujangnya ngomong sama Elisa, Tuhan mati kita. Ini orang Aram udah ngepung kita. Elisa tenang aja, santai aja gitu ya. Terus waktu bujangnya ketakutan, saya kagum dengan cerita ini loh. Elisa bukan berdoa, Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Lewat cerita ini saya belajar perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan itu selalu ada buat kita. Selalu ada. Tapi yang tidak selalu ada adalah kita sendiri yang tidak mengenalinya.
Elisa berdoa kepada Tuhannya gini, Tuhan buka mata hambaku ini. Dan waktu Tuhan membuka mata hambanya ini, hambanya Elisa, dia kaget. Ternyata yang mengelilingi rumah Elisa, selain tentara Aram, ada bala tentara sorga. Kok nggak ada yang ngomong amin ya? Seringkali dalam hidup kita berdoa sama Tuhan. Tuhan lindungi aku, berkati aku. Salah. Perlindungan Tuhan sudah ada. Berkatnya sudah ada. Kitanya aja nggak lihat. Nah, kita maju lagi ya. Pikiran dan perasaan sangat dipengaruhi oleh panca indera. Panca indera, boleh ditampilin? Pikiran dan perasaan sangat dipengaruhi oleh panca indera. Namanya juga panca kan 5 ya. Ada panca indera, ada 5 indera, ada 5 senses. Penglihatan, pendengaran, smell itu penciuman. Yang berikutnya taste atau mengecap. Yang kelima touch atau merasa atau meraba. 5 indera ini adalah pintu masuk buat pikiran dan perasaan. Sekali lagi ya, 5 hal ini adalah pintu masuk buat pikiran dan perasaan. Nah kalau kita ngerti 5 hal ini adalah pintu masuk untuk pikiran dan perasaan, kan tadi judulnya jagalah pikiran dan perasaan. Nah, waktu firman Tuhan ngasih jagalah pikiran dan perasaan dengan segala kewaspadaan, dengan segala kehati-hatian. Cara jaganya gimana? Pintu masuknya kita jaga. Yang mengerti kata Yesus. Enggak semua hal yang masuk lewat mata perlu dipikirkan dan perlu dirasakan. Enggak semua hal yang masuk lewat telinga perlu dipikirkan dan perlu dirasakan. Dan semuanya. Nah kita akan tutup firman Tuhan hari ini. Terus gimana caranya Pak untuk punya pikiran dan perasaan seperti Kristus? Gimana caranya supaya kita bisa menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Dan saya menemukan jawabannya luar biasa. Mazmur 119 ayat 112. Mazmur 119 ayat 112. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Saya percaya kita semua yang ada dalam ruangan ini pernah ngalamin hal yang akan saya ceritakan. Kalau kita lagi di tempat rame, di mall, di pasar, di lapangan, di restoran, di kafe, tempat yang rame nih. Terus kita pergi lagi sama pasangan kita, atau sama teman kita, atau sama siapapun. Terus ngobrol kan ya, nggak diem-dieman kan. Tempatnya rame nih, di mall, di pasar, dimanapun lah, di kafe, tempatnya rame. Waktu ngobrol, dengar nggak suara teman kita? Sayup-sayup denger ya, karena suaranya rame. Apalagi kalau kafenya ada live music, wah rame. Terus gimana caranya supaya kita bisa mendengar suara dia lebih baik? Ternyata firman Tuhan ngomong loh. Condong. Kita dekatkan telinga kita kepada pusat suara di mana kita mau dengar. Waktu pasangan kita, contohnya waktu istri saya ngomong,
kita lagi di kafe, ada live music yang rame. Terus saya dengerin dia, saya condongkan kepala saya dekat suara dia. Keajaiban terjadi loh. Saya ngomong keajaiban terjadi. Suara dia jadi jelas, suara rame tadi jadi tidak jelas. Yang mengerti kata Yes. Kita hidup di dunia yang berisik. Kenapa saya katakan berisik? Banyak berita. Orang ngomong macam-macam. Berita macam-macam. Berita tentang pemilu, sengketa, macam-macam. Berita macam-macam. Sekarang pertanyaannya, kita mau punya pikiran dan perasaan yang galau karena dengerin berita-berita itu, atau kita mau punya pikiran dan perasaan yang selaras dengan Kristus? Kalau kita mau punya pikiran dan perasaan yang selaras dengan Kristus, kita harus mencondongkan perhatian kita hanya kepada suara Kristus. Kalau kita condongnya sama berita-berita, suara-suara ini, terus kita jadi galau, jadi bete, jadi kecewa, dan sebagainya, itu bukan salahnya siapa-siapa. Itu salahnya kita sendiri. Jadi pertanyaannya bagaimana menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Bagaimana punya pikiran dan perasaan yang selaras dengan pikiran dan perasaan Kristus? Ya ini mencondongkan hati, mencondongkan hidup kita, mencondongkan 5 indera tadi semakin melekat sama Kristus. Kalau kita semakin melekat sama Kristus, ya kita akan memiliki keserupaan dengan siapa kita melekat. Kalau melekatnya sama dunia, bukan salahnya siapa-siapa kalau kita mirip dunia. Tapi kalau kita melekatnya sama Kristus, ya makin hari makin kayak Kristus. Dan dahsyatnya sekali lagi saya ulang ya. Jangan sampai apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita tidak alami hanya karena pikiran dan perasaan kita. Nah hari ini ada PR besar buat kita. Gimana supaya pikiran dan perasaan kita mirip dengan pikiran dan perasaan Kristus. Yuk kita semakin melekat sama Tuhan. WL Singers pemusik boleh maju ke depan. Kita siapkan sebuah pujian, aku punya Tuhan yang besar. Sambil tim PPW mempersiapkan, saya mau tutup dengan sebuah cerita. Dulu banget ya, saya les renang. Dan guru renang saya itu atlet nasional ya. Saya kalau sebut namanya mungkin Bapak Ibu ada yang tahu. Dan satu hal yang saya kagumi waktu les renang, dan itu diakui oleh guru renang saya. Seorang perenang itu ternyata bukan cuma jago renang, tetapi seorang perenang adalah orang yang bisa mengambil nafas di saat yang tepat. Setuju nggak Bapak Ibu? Karena banyak orang ngerti teknik renang, tapi tarik nafasnya salah. Dan itu memperlambat. Dan dia ngajarin saya. Saya kagum dengan coach ini. Kan kalau renang nafasnya dari mulut kan? Bukan hidung. Mulutnya selalu terbuka loh. Di dalam air, terus keluar. Selalu terbuka. Dan saya ngeliatin dia, saya bilang, "Koh, itu air gak masuk ke dalam ya? Kan masuk ke mulut." Iya, masuk mulut. Tapi enggak sampai masuk kerongkongan tenggorokan, enggak. Karena waktu kita latih, walaupun itu masuk mulut, tapi waktu kita sudah berlatih dengan baik, air masuk mulut iya, tapi enggak masuk ke dalam. Yang masuk ke dalam hanya oksigen. Nah waktu saya lagi siap khotbah ini Tuhan ingetin saya. Tidak semua hal yang kita lihat, tidak semua hal yang kita dengar,
bisa masuk pikiran dan perasaan kita. Kita harus punya filter. Mungkin orang jelek-jelekin kita, mungkin orang ngata-ngatain kita, masuk kuping enggak? Masuk. Tapi waktu kita punya filter tadi, kayak seorang perenang, bisa lo gak masuk pikiran, gak masuk hati. Tidak semua hal yang baik, tidak semua hal yang kita lihat itu baik, betul ya? Kadang-kadang kita ngelihat yang jahat juga. Tapi waktu kita punya filter, filternya apa? Ya tadi condong sama Tuhan. Tidak semua hal yang buruk tadi itu masuk pikiran dan perasaan kita. Dan saya belajar, ternyata bener loh, bisa loh. Enggak semua yang orang ngomong itu akan mengganggu pikiran dan perasaan kita. Condong kepada Tuhan. Dan waktu kita condong kepada Tuhan, kita akan mengalami itu. Aku punya Tuhan yang besar. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pesan-pesan-Mu, buat firman-Mu, buat penghiburan-Mu kepada kami, buat pengajaran-Mu kepada kami. Di hari-hari ini Tuhan, di mana banyak berita, banyak kata-kata manusia yang menjatuhkan, melemahkan. Tetapi hari ini kami belajar, kami mau jaga pikiran dan perasaan kami Tuhan, supaya selaras dengan maunya Tuhan. Kami enggak mau seperti Maria, kami enggak mau seperti Thomas, kami enggak mau seperti murid-murid yang pulang kampung ke Emmaus, yang tidak mengenali Yesus, walaupun Yesus ada di sampingnya. Tetapi hari ini kami belajar, kami mau semakin condong dengan firman Tuhan, dan kami akan semakin punya pikiran dan perasaan yang selaras dengan maunya Tuhan. Dan di saat itu kami akan semakin mengalami Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati Bapak dan Ibu Gembala kami, Pak Daud dan Ibu, dan seluruh keluarga, seluruh aktivis pengerja pelayan Tuhan, diberkati Tuhan. Apapun yang sudah Engkau rancangkan buat jemaat-Mu di tempat ini, boleh digenapi. Terima kasih Bapa. Biar kami boleh semua semakin sungguh-sungguh mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami tahu waktunya semakin singkat, kami mau semakin sungguh-sungguh, semakin melekat sama Tuhan, semakin kerja giat buat pelayanan. Karena kami tahu Tuhan, kami sangat tahu jerih payah kami buat Tuhan gak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, biar firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami, bertumbuh berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup.
Kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Kita sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sekarang tiba waktunya untuk kita boleh memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kita sama-sama mau tundukkan kepala. Kita mau berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kalau pagi ini Tuhan sudah boleh mengajar, menegur, menguatkan, meneguhkan setiap kehidupan kami. Lewat setiap pujian dan penyembahan dan firman-Mu Tuhan. Yang sungguh membawa kemerdekaan buat setiap kehidupan kami. Tuhan, sekarang tiba waktunya untuk kami boleh memberkati dan menabur ya Bapa. Untuk rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan, Kau berkati tangan-tangan Tuhan yang mengelola persembahan ini Bapa, biar boleh dikelola seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan atas rumah-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan kami dengan penuh sukacita, dengan tulus hati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sembari Bapak Ibu Saudara memberi, kami ingin menyampaikan beberapa pengumuman bahwa persembahan dapat diberikan melalui transfer atau men-scan QR Code yang tertera di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bahwa ibadah minggu depan tetap dilaksanakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 10 pagi, dan ibadah youth pukul 1 siang di tempat ini. Kegiatan sepekan kita bahwa doa, pujian, dan penyembahan diadakan setiap hari Rabu jam 8 malam. Selasa? Diadakan setiap hari Selasa Bapak Ibu Saudara, bahwa diubah berarti jadwalnya. Dari hari Rabu dipindahkan ke hari Selasa pukul 8 malam via Zoom. Cool setiap hari Kamis dan Jumat sesuai dengan jadwal cool masing-masing. Yang berikutnya bahwa ibadah senior service akan mengadakan ibadah pada tanggal 25 April 2024 pukul 4:30 sore di tempat ini. Selanjutnya bahwa Bapak Ibu Saudara, kami ingin menginformasikan bahwa akun YouTube yang biasa Bapak Ibu lihat sedang mengalami kendala. Sehingga gereja membuat akun YouTube baru dengan nama GBI House of Grace Bojong. Selanjutnya bahwa penyerahan anak dapat dilakukan setiap minggu pertama di setiap bulannya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyerahkan anaknya untuk diberkati, form bisa diambil melalui pelayan Tuhan di depan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, bahwa baptisan juga akan dilakukan setiap minggu ketiga di setiap bulannya. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, Bapak Ibu Saudara boleh mengambil form di depan atau meminta usher yang sedang melayani. Selanjutnya kami juga membuka kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu melayani bersama-sama dengan kami di tempat ini sebagai di bidang worshiper, as worship leader, singers dan pemusik, dan multimedia support, multimedia dan sound system. Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Saudari Hana. Untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani, mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami. Bapak Ibu Saudara boleh angkat tangannya. Kita akan menyambut dengan penuh sukacita. Ada Bapak Ibu Saudara? Haleluya, semua jemaat setia diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau akhiri ibadah kita sama-sama bangkit berdiri. Kita segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat puja hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah
Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Engkau sudah bersabda buat kami. Engkau menyapa dan melawat dan bahkan menegur kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan hadir di dalam hidup kami. Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Tuhan mengasihi setiap kami. Kami percaya Tuhan mau tidak ada seorang pun yang terhilang. Sehingga kami boleh memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami. Jangan kami sampai seperti Maria. Tuhan berdiri di samping kami, bahkan kami tidak kenal dengan Tuhan. Walaupun hidup kami kelihatannya dekat dengan Tuhan, tetapi sesungguhnya kami tidak kenal Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biarlah teguran yang lembut cukup buat setiap kami. Jangan sampai teguran yang keras itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menjadi penyambung daripada isi hati Tuhan, yang menyampaikan isi hati Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang hari ini izin tidak datang. Untuk anak yang sedang dirawat di ICU, Florence. Dan juga beberapa anak lain yang sedang sakit hari ini. Dan juga seorang guru sekolah Miyung juga sedang dirawat di rumah sakit. Dan juga mungkin ada yang lain yang sakit yang tidak disampaikan. Hamba berdoa dimanapun mereka berada, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan sakit mereka. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mungkin juga yang masih dalam perjalanan liburan, Tuhan berkati dimanapun mereka berada, mereka berjumpa dengan Tuhan. Mereka mendapat damai dan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Bapa, sebentar kami mau pulang. Turunkanlah kiranya atas kami semua segala berkat dari Bapa, kasih dan penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus bersama-sama dengan Roh Kudus. Kiranya menyertai kami semua mulai sekarang ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah daganganmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah kuliahmu, diberkatilah buah kandunganmu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat negara kami, biar damai sejahtera Tuhan ada buat Indonesia. Terima kasih Bapa, dan juga kami berdoa untuk bangsa-bangsa, kehendak Tuhan terjadi. Kami berdoa buat Israel, kuasa Tuhan ada. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan turun buat umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu, ya besok udah mulai kerja lagi, Tuhan berkati. Jangan lupa ya acara Family United baru 2 minggu lagi ya dimulai. Tuhan Yesus berkati.